dia mengincar. Jadi jin atau iblis ini mengincar makanan yang ada dalam tubuh kita. Kalau ditanya apa, yaitu adalah cairan vital kita, baik cewek maupun cowok. Wow. Hey everyone, kembali lagi di obrolan kepo, ngobrol sambil kepo dong. Gua Kadek, kali ini kita bakal ngebahas lagi nih hal-hal yang berbau spiritual. Maksudnya supranatural. Kali ini gue bakal datang lagi nih bintang tamu kita yang kemarin juga udah datang juga gini. Adam Lucius dari Detektif Astral. Yeay! Tangan guys. Oke kak, apa kabar ya? Selalu sehat. Cie, obrolan gue basic banget ya nanya kabar ya. Oke. Sehat ya? Kayak hari ini glowing banget nih. Iya biasa, soalnya ada ininya. Apa nih? Nggak jadi, lanjut. Iya, jadi kayaknya sih kita mau kepo-kepo nih, kru-kru juga pada kepo nih kak tentang hal-hal yang berbau supranatural. Cuman kali ini kita bakal ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia gitu kak. Jadi itu sering masyarakat itu ngerasa kayak ada yang namanya ketindihan gitu. Jadi kayak misalnya gue tuh tidur tapi nggak bisa melek tapi nggak bisa bangun gitu. Gitu bukan sih? Nah, kalau dari sudut pandang kakak nih, dari sudut pandang supranatural itu, ketindihan tuh kayak gimana sih kak? Ketindihan ya. Oke, kita harus membagi dua dulu nih konsep rap-rap atau ketindihan itu. Kadang manggilnya kadek apa ya? Terserah aja deh. Ayo, kadek aja deh. Kadek deh. Oke, yang pertama adalah ketindihan dengan konsep medis, yaitu adalah orang bilang sleep paralysis. Ini nggak ada gangguan dari dunia lain. Nah, ini normal banget gitu. Nah, ada satu lagi ketindihan atau rep yang berkategori gangguan jin atau iblis gitu loh. Ini udah non medis jatuhnya ya. Nah, untuk membedakannya di mana? Nah, untuk membedakan antara sleep paralysis sama ketindihan non medis adalah biasa kalau ketindihan non medis itu sebelum kita tidur 2 jam ya. 2 jam sebelum kita tidur itu kita udah diganggu biasanya. Udah ngerasa kita diteror. Oke, berarti sebelum tidur kita bahkan ngerasain hal yang aneh 2 jam. Biasa setahu gue sih berdasarkan kasus gue tanganin 2 jam. 2 jam sebelum kita tidur tuh mereka tuh udah mentargetkan kita. Gitu. Nah, jadi selama 2 jam tuh kita ngerasa kayak kita nggak sendirian, kayak ada harap-harap, masih harap kayak kecemasan gitu. Nah, tapi kita nggak tahu kecemasan kenapa. Gitu, tapi kayak nggak enak aja badan, pikiran lagi nggak enak gitu. Itu satu. 2 jam ya sebelum tidur itu. Yang kedua selalu berada di posisi awal mimpi. Awal tidur. Awal tidur. Ya, jadi pas kita langsung udah tidur itu langsung terjadi. Kebanyakan. Maksudnya gimana? Tidur terus? Kalau sleep paralysis gue selalu nemuin itu di tengah tidur. Jadi kita tur dari waktu 100%. Dia biasanya tuh kalau sleep paralysis gue temuin cuma di pertengahan tidur, proses kita tidur. Nah, tapi kalau ketindihan non medis itu berada di awal, di saat kita udah tidur. Tidur sebentar langsung tuh biasanya. Itu yang gue temui biasanya. Itu yang kedua ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ketiga di sleep paralysis itu kita merasa kayak ada penampakan. Ini di pas ketindihan tersebut. Kalau sleep paralysis mungkin kita cuma nggak bisa gerak doang kan. Nah, tapi kalau untuk yang medis ada beberapa orang-orang yang dia ketindihan dan dia ketindihan non medis, dia ngerasa kayak ngeliat penampakan. Jadi dia nggak bisa gerakan, tapi bisa ngelihat kayak ada sesosok biasanya. Sesosok entah wanita, shadow kah, atau seseorang yang dia menakutkan. Kalau nggak tuh ada suara. Gangguannya seperti itu sih di saat dia sudah mengalami proses ketindihan non medis. Pokoknya di situ. Nah, itu itu pembedaannya ya. Nah, kalau untuk pengertiannya sendiri bisa dibilang kayak gini. Kita masuk ke ketindihan non medis ya. Kalau untuk yang paralysis, gue nggak bisa jawab. Itu kan medis. Yang paralysis, kita nggak ngebahas itu. Cuman ada yang medis dan non medis ternyata gitu ya. Nah, kalau non medis adalah
sebenarnya ada 2 kasus erep-erep atau ketindihan, 2 kasus. Nah, di kasus pertama adalah, nah kalau kita berada di fase jiwa kita lagi kuat, tubuh kita juga lagi fisiknya lagi fit gitu, dan pikiran kita juga lagi oke gitu, nggak lagi drop gitu. Nah, di saat kita tidur, si jin atau iblis ini sedang berniat mengkoneksikan energi hayalannya dia ke manusia tersebut. Jadi kayak dia pengen memanipulasi energi energi si jin atau iblisnya ke manusia ini. Jadi memanipulasi hayalan. Gitu. Kalau di pause dulu di sini, kenapa dia pengen memanipulasi hayalan? Gue tekenin dulu. Dia mengincar. Jadi jin atau iblisnya mengincar makanan yang ada dalam tubuh kita. Oke, makanan. Di dalam tubuh kita tuh ada makanan mereka? Ada. Kalau kategori, kalau kita menyebutkan 4 sehat 5 sempurna ya, makanan yang terbaik dari kita. Nah, kalau mereka 4 sehat 5 sempurna ada di tubuh kita. Kalau ditanya apa, yaitu adalah cairan vital kita, baik cewek maupun cowok. Wow. Gitu. Jadi dia akan karena dia membutuhkan cairan tersebut, baik itu pokoknya sesuatu yang cairan yang keluar aja. Baik itu haid, baik itu sperma ataupun juga ya cairan yang keluar lah. Ya, apakah perlu disensor? Cairan keluar dari alat vital kita. Nah, dia mengincar itu makanan mereka. Bisa dibilang itu makanan mereka. Balik lagi kan, gue jelasin itu adalah sebuah mereka mengincar makanan di dalam tubuh kita. Itu semua cairan yang ada di alat vital kita kan. Nah, untuk mendapatkan itu berarti kan dia pasti melakukan sesuatu, yaitu adalah memanipulasi pikiran kita masuk ke dalam dunia hayalan. Dengan hayalan tersebut berisi tentang tidur dengan seseorang. I see. Tapi ini bukannya ilmiah ya kayak? Maksudnya kayak kan beda. Kita harus beda ini. Sleep paralysis sama non medis nih. Medis dan non medis. Gitu. Kan namanya kalau buat cowok juga mimpi basah kan. Tapi kadang terangin dulu. Tolong dipip. Gitu. Nah, jadi poinnya adalah di saat tubuh kita ya, baik lagi dalam kondisi fit dan jiwa kita kuat dan kita lagi nggak drop, kita lagi sehat-sehat aja pikiran kita juga. Nah, di saat dia mengkoneksikan energi manipulasi hayalannya ke dalam diri kita, nah di situ kan tubuh bawah sadar kita menolak. Bawah sadar kita kan ada pertahanan. Nah, di saat dia mau mengkoneksikan energi hayalannya ke dalam diri kita, bawah sadar ngelawan. Dari saat bawah sadar ngelawan, bawah sadar akan menyadarkan diri kita. Dengan kondisi yang terjadi adalah di saat bawah sadar melawan, dia menyadarkan kita, tapi kita nggak bisa gerak. Karena kita masih kekunci dari energinya dia, tapi kita sadar. Gitu. Tapi kita nggak bisa gerak paling lama tuh 1 menit 2 menit kalau nggak salah. 1 menit 2 menit. Make sense sih. 1 menit 2 menit kita nggak bisa gerak, tapi kita melawan. Kita kan nggak setuju gitu kayak. Gitu. Benar. Ya kan? Tapi setelah itu di saat kita fokus doa, akhirnya kita sadar dan lepas dari istilah kasar koneksi energi tersebut gitu loh. Mereka gagal. Nah, kenapa biasanya ada penampakan? Karena penampakan itu adalah simbol di mana mereka kesal marah. Bahwa kita ngelawan mereka dan mereka nggak suka dilawan gitu loh. Kayak kecewa dan marah gitu. Makanya dia memberikan eksistensi penampakan. I see. Berarti kayak dia attack kita gitu ya. Nah, nah, itu yang kondisi pertama, atau ketindihan di kondisi yang pertama. Nah, kondisi kedua, bila mana tubuh kita tidak fit. Tubuh kita tidak fit, hati kita lagi stres, jiwa kita juga lagi down gitu. Lagi galau, sedih gitu. Ya. Si jin atau iblis datang. Nah, di saat dia mengkoneksikan energi hayalannya ke dalam diri kita kan nggak bawah sadar mau mencoba melawan, tapi kan nggak akan kuat. Tubuh kita lagi nggak fit nih. Nah, terjadilah ya kita kalah sama si iblis ini, dan akhirnya ya udah kita kemanipulasi hayalan. Jadi kita mimpi tidur dengan seseorang siapapun itu, kadang suami kita atau pasangan kita atau seorang yang kita nggak tahu mukanya. Biasanya nggak tahu mukanya sih. Kita tahu badan cowok aja. Mukanya nggak tahu. Sama cowok ya? Enggak. Iya, kedua dong. Bawahnya gitu, biasanya gitu. Bisa dia ya bisa dibilang ya kondisi ketindihan terus yang sebenarnya seperti itu bisa dibilang.
Ini yang non medis ya guys. Ya, ini non medis. Yang non medis. Ya. Nah, terus membedakan antara mimpi basah sama mimpi basah non medis dan medis ada gini. Kalau medis tau gue sih ya jarang sih tau gue. Jarang banget hampir kalau mimpi basah. Kalau medis ya. Nah, kalau berdasarkan kasus yang gue tangani dalam sebulan itu jangankan sebulan, dalam seminggu aja dia bisa mimpi basah 3 kali. Tapi dia di rumah itu aja. Tapi kalau dia ke tempat lain dia nggak mimpi basah. Misalkan dia hari ini di rumahnya nih dan dia sering mimpi basah. Tapi pas dia nginep di rumah tantenya dia nggak mimpi basah. Oke. Wajar dong gue bilang ini non medis gitu kan. Atau kebalikannya, misalnya. Gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang ada pemicunya nih, bukan karena sleep paralysis itu, gitu. Karena dia tinggal di rumah dia ketindihan, tapi mimpi basah, di rumah dia enggak. Kan aneh. Di situ tuh sebaliknya bisa dibilang, pokoknya gitu. Dan itu waktunya juga berdekatan gitu ya. Iya. Maksudnya dalam seminggu bisa berapa kali gitu kan. Jadi intinya di saat kalau ketindihan terep-rep bukan dia lagi seks dengan jin ya. Bukan. Sebenarnya bukan seks dengan jin, tapi kita lagi kena serangan manipulasi energi hayalan si iblis atau jin ini untuk dia mendapatkan cairan dari alat vital kita. Gitu. Karena itu buat mereka tuh penting banget. Di beberapa iblis yang gue interogasi sendiri katanya itu di saat mereka sudah berhasil mengkonsumsi cairan tersebut, mereka akan kayak lebih kuat dan bisa berpindah lebih cepat. Dimensi to dimensi. Berarti itu antara lain makanan dan energi juga yang mereka dapat. Itu MG 4 sehat 5 sempurna versi kita lah. Gitu. Sih. Wah. Gitu. Sampai tahu sih gue sih. Nggak bingung sih, cuman nggak pernah kepikiran aja gitu. Lagi ini konsep penelitian, bukan konsep mitos. Terus? Just info, Kak Adam ini juga udah meneliti di supranatural ini dan di demon evil ini udah berapa tahun? Udah lama banget ya sih, Kak? Mau mendekati 16 tahun lah. Gila sih. Ya, jadi ini semua by pengalaman ya, bukan asal ngomong aja atau gimana gitu. Poinnya adalah penelitian sih. Karena gue nggak mau dibohongin kayak orang-orang lain kan mereka belajar supranatural tapi belajar apa kata buku dan apa kata orang, dia nggak tahu yang sebenarnya. Kalau gue tipe orang yang meneliti, ini yang benernya yang seperti apa. Karena gue nggak mau ditipu orang, gue juga nggak mau ditipu sama iblis. Gue harus cari yang kebenarannya gimana dong, ya nggak sih? Poinnya di situ. Kalau misalnya di dunia normal itu namanya ada yang teoritis sama ada yang lapangan. Gue tipe orang yang lapangan. Itu ya. Oke. Terus sih aku juga nextnya adalah tentang hal-hal yang suka diomongin masyarakat, si suara jarak jauh dan suara jarak dekat. Kalau misalnya kita kalau kita ngedengerin hal-hal misalnya kayak suaranya Miss K gitu, tapi bukan Miss Kardashian ya, tapi Miss K bukan ya. Bukan. Tapi terlalu beda suaranya. Beda ya. Beda banget ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya kita dengar suara si Miss K itu kecil atau jauh gitu, ternyata dia dekat, dan begitu juga kebalikannya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Kakak sendiri itu gimana, Kak? Sebenarnya gini, ini mitos sih buat gue, bukan real ya. Jadi sebenarnya dari pengetahuan dari hasil penelitian gue, kan mitos mengungkapkan bahwa kalau suaranya jauh berarti posisi hantu itu dekat. Kalau suara itu dekat berarti posisi hantu itu jauh, ya kan? Katanya gitu. Tapi bukan seperti itu. Kalau untuk menjarakkan, kita harus kalau kita pengen mengecek jarak si hantu atau iblis atau jin ini, bukan dari suara, tapi dari tingkat kengerian kita. Tingkat kengerian itu gimana maksudnya, Kak? Jadi gini, kalau kita hanya ketakutan biasa atau kita berpikir nanti ada hantu nggak di sini ya? Dia berjarak 10 meter jauh dari kita, 10 meter ke atas. Nggak ngerti, maksudnya gimana? Jadi untuk mengukur jarak hantu atau iblis atau jin dari diri kita ke mereka, itu kita bisa mengukur berdasarkan tingkat feeling kita. Tingkat feeling ketakutan kita. Kalau kita cuma kayak takut biasa aja, kayak takut karena ngerasa ada hantu gitu, fix mereka biasanya setahu gue jaraknya 10 meter ke atas.
10 sampai 11 meter ke atas. Oke. Tapi kalau kita ngerasain nilai ketakutan merinding dan bulu kuduk ke atas, tanang punggung berat atau apa kayak keleyengan, oke fix dia biasanya 10 sampai 5 meter di sekitar kita, deket banget. Biasanya itu 5 meter malah. 5 meter ke bawah biasanya. Deket banget. Oke, berarti kalau misalnya yang tadi itu dengar suara jauh deket itu sebenarnya nggak ngefek ya Kak? Sebenarnya itu berpengaruh di reaksi tubuh kita sebenarnya malah gitu ya? Iya, karena itu buat gue mitos sih, mitos banget. Karena gue sering dapetin suara mereka di mana itu sering banget sih. Dan ya itu mitos banget, itu nggak real. Itulah gunanya penelitian gue di lapangan kan. Kalau gue nggak ada penelitian, gue bisa mengiyakan di mitos tersebut dong, karena gue nggak punya acuan. Benar. Gue gak punya acuan. Nah, dengan kondisi penelitian ini gue akhirnya ngerti yang benernya seperti ini ternyata. Dan suara mereka pun bukan kayak nangis gitu, bukan. Enggak. Terus gimana? Suara mereka tuh cukup kayak gitu, gitu. Cuman kayak sorry gue takut. Suara apa? Kalau nggak manggil nama kita, misalkan, wah gitu, takut banget bro. Kalau enggak, yang gue rasanya kayak biasa kayak pernah denger gak? Gitu ya. Nggak, nah pokoknya berbisik-bisik gitu. Nah kayak gitu biasanya. Gue udah hafal sampai hafal gue budaya mereka gitu. Saking sering tiap hari kan klien kan terus lanjut. Berarti kayak suara yang suka kita tonton di film-film horor gitu kadang-kadang dilebay-lebayin gitu. Oh, itu dilebay-lebaykan sih. Itu kan film ya. Kalau cuma begitu doang kita kan nggak takut kan nontonnya. Iya benar sih. Gitu. Oke. Terus gimana sih? Kan dari tadi kita udah ngomongin yang soal makhluk halus itulah, maksudnya keberadaannya dia di benar apa enggak, deket kita apa enggak gitu. Nah, kita bisa tahu nggak sih cara ngedeteksi makhluk halus itu di badan kita gitu? Oke, cara supaya kita mengetahui ada hantu nggak, iblis atau jin dalam tubuh kita. Oke, satu, kita dengan cara kalau di agama kita, misalnya di agama Islam kan bisa istilahnya ruqyah bisa, atau di agama lain pun sebenarnya bisa, yaitu dengan cara mendengarkan ayat-ayat suci di setiap agama kita masing-masing. Nah kita dengerin, kita bereaksi nggak dengan di saat kita mendengarkan ayat suci tersebut? Kalau kita bereaksi, berarti itu ada. Reaksinya tuh gimana maksudnya Kak? Kadang panas, bener ini real sih. Kadang panas, mual, pusing, kayak nggak nyaman, terus kayak ngantuk tuh, fix, itu bener. Bahkan ngantuk itu adalah sebuah reaksi juga ya? Ngantuk tiba-tiba ngantuk. Jadi lu lagi fresh kayak gini, tiba-tiba dengerin kitab suci lu ngantuk banget, fix tuh ada. Gitu. Nah, itu bisa dibilang ada reaksi. Yaitu mendengarkan kitab suci. Nah, kalau nggak mendengar lantunan musik yang berkategori mengundang mereka. Gitu, itu ada. Lantunan musik yang bisa mengundang mereka. Ya, contoh kayak beberapa musik ya itu ada. Gue lupa namanya. Di Indo orang pasti tahu. Contohnya? Lengser. Sia itu. Oh itu bisa. Karena gue udah prakteknya sendiri. Suara gamelan. Ya. Itu juga bisa gitu. Terus lagi ada musik yang luar negeri. Apa ya? Gue lupa namanya. Gloomy Sunday. Itu lu tahu Gloomy Sunday itu. Itu mereka itu ngundang mereka. Jadi pas gue kan pernah setel di Gloomy Sunday di salah satu area hutan. Hutan taman kota jadinya. Taman kota. Itu kondisi malam. Nah pas gue setel di situ, yang gue rasa dari perasaan dari si iblis ini, mereka punya perasaan sebenarnya. Mereka punya perasaan. Jadi di saat gue setel musik Gloomy Sunday itu, gue ngerasa kayak mereka tuh jadi kayak lapar gitu. Kayak gimana sih, kayak entah, gue ngerasa mereka tuh kayak lapar gitu. Ada kelaparan kayak pengen nyantap orang gitu. Itu yang gue rasain. Beda kalau dengar lagu Lengser. Lengser pip ya. Kalau itu gimana tuh? Nah, gue rasain mereka tuh kayak gue tuh ngajak main mereka. Jadi ibaratnya gue manggil kayak misalkan, Kade main yuk. Oh main apa? Nah kayak gitu tuh. Hawa makna dari perasaan dia yang gue rasain kayak gitu. Nah, dia gue kepo juga sih.
apa sih yang mereka tangkap dari suatu lagu atau suatu musik gitu? Karena mereka kan punya perasaan ya, jadi bereaksi. Manusia punya perasaan, bereaksi nggak dengan musik? Bereaksi. Mereka juga sama. Lagi happy dengan lagu galau juga galau. Mereka sama. Tapi makna yang mereka terima, responnya berbeda. Kalau misalkan kalau kita lagu sedih kita kan sedih kan. Kalau kita lagu seneng kita happy kan. Kalau mereka enggak. Tapi untuk lagu-lagu tertentu ya, nggak semua lagu tuh mereka respon. Oke, itu tadi gue juga pengen nanya itu nggak sih. Nggak semua lagu. Ada beberapa. Gitu. Tapi yang sangat sering gua amatin, yang sangat bereaksi ya lagu-lagu yang berhubungan gamelan sih. Itu sangat mengundang. Makanya kadang-kadang banyak orang kayak di hutan tiba-tiba kok ada suara gamelan, kayak pesta gamelan, pesta kampung gitu. Tapi emang iya, mereka tuh sangat sensitif di bunyi ketukan gamelan itu. Ini gue jadi kepo sih. Apakah ini berpengaruh dengan lokasi kita yang di Indonesia atau karena itu semua ngefek di bukan Indonesia? Ini semua Astral mereka sensitif dengan lantunan musik. Khususnya untuk gamelan atau lagu Lengser Pip itu apakah emang karena budaya? No, karena musiknya. Nadanya. Karena musik bukan musik nadanya ya, nadanya. Tapi bisa juga dengan konsepnya ada kata-katanya. Itu ya tergantung kita kata-katanya gimana ya. Kata-kata semua bisa jadi sebuah pemujaan kan, bisa bilang. Ya pemujaan pas nada ya lengkap semua gitu. Tapi berpengaruh di musik sih setahu gue. Berarti mereka selain musik, mereka juga bisa berpengaruh dengan kata-kata gitu ya? Ya, berpengaruh. Tapi sebenarnya dia bukan mengerti bahasa kita ya, tapi bahasa hati. Kan di saat kita ngomong kan kita pakai hati. Gitu, ya kan? Ngerti maksudnya? Ngerti. Lanjut. Tadi kan berarti udah ada dua tuh. Ya? Nah yang ketiga, kita cara tradisional banget. Kita tantangin dia dalam mimpi. Jadi biasanya gitu. Jadi misalkan kita ngerasa ada sesuatu nih dalam diri kita, silakan ajak dia dalam mimpi. Lo kalau emang ada di badan gua, lo keluar, lo kasih tahu diri eksistensi lo dalam mimpi. Cara ketiga adalah ngelawan dia dong. Gitu. Kenapa harus dalam mimpi? Ya kan karena terkadang kan kita tuh tingkat kesensitifan kita kan beda-beda. Ada yang bisa ngerasain langsung, ada yang enggak. Nah kalau nggak bisa ngerasain langsung kan ya mau nggak mau lewat mimpi. Gitu poinnya. Bingung nggak maksudnya? Setelah kita tantangin di dalam mimpi, kita harus ngapain nih biar mereka mungkin? Ya kita lawan. Kalau kita nggak setuju dengan kita lawan. Kita berantem, kayak kita niatnya berantem mengusir. Gitu aja. Karena kan ini tubuh kita. Terus? Berarti 3 itu aja caranya. Kira-kira kita bisa sama kita minum air suci dan mandi air suci. Untuk air suci nanti kita bahas mungkin di belakang. Gue nanya itu tapi nanti belakangan kali ya. Nah, lanjut. Ada yang namanya kerasukan gitu. Kerasukan ya. Kira-kira kerasukan itu kok bisa gitu? Dan apakah itu beneran nggak sih? Secara kakak dari orang lapangan gitu. Ada sakit psikologis, ada emang kerasukan karena gangguan jin. Kita harus membedakan lagi nih medis dan non medis. Karena ada 2 kasus di lapangan beda tipis. Kalau orang yang cuman orang praktisi atau pelaku supernatural yang KW dia nggak bisa bedain ini. Nah ini sebenarnya berbeda. Ada yang sakit psikologis, ada yang gangguan jin atau iblis ini. Kita harus bedain. Nah kalau kamu tanya ada atau nggak ada. Nah ada. Jadi kalau konsepnya karena dia ada dan konsep gangguannya itu adalah mereka itu memanipulasi perasaan kita, masuk ke dalam diri kita dan mengambil alih kesadaran kita. Itu ada, gitu loh. Nah poinnya, tapi ini hanya terjadi untuk orang-orang yang berkategori lemah mental. Orang yang mentalnya lemah. Yang bisa dirasukin maksudnya? Iya. Yang nggak sekasar yang mentalnya lemah, yang gampang down. Yang tipe-tipe orang kalau masalah dipikirin, dikit-dikit dipikirin. Nah itu bisa. Berarti kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang depresi atau kondisi yang lagi low vibration gitu, itu gampang? Itu gampang, tapi lebih balik lagi ke tipe basic dasarnya orangnya lemah mental ya. Berarti bukan dalam suatu kondisi tapi memang bawaannya lah. Bawaannya lemah mental.
gitu. Karena kok apalagi orang yang tipe-tipe pola pikirnya lebih menggunakan pikiran perasaan atau rasa. Bukan kalau tipe pikiran logika mah jarang banget gue temuin. Tapi yang kena sering ganggu tuh adalah tipikal orang yang berpikir dengan perasaan, bukan logika atau bukan otak, tapi dengan perasaan. Dikit-dikit dirasakan, dikit-dikit merasakan begini, itu sih intinya. Dengan begitu mereka juga gampang terkoneksi dengan makhluk halus dan evil demon itu ya. Iya. Karena balik lagi, mereka ini menyerang perasaan, bukan menyerang otak. Karena otak bekerja dengan indera. Jadi sesuatu yang tidak sesuai, misalkan gini, misalkan di saat lo ngelihat itu warna sesuatu itu warna putih, gak mungkin lo bilang di pikiran lo, logika otak lo bilang coklat, ya gak sih? Iya benar. Otak bekerja dengan indera, bukan dengan perasaan. Oke Kak, berarti kan tadi kalau yang kerasukan itu sebenarnya ada medis dan non medis gitu, dan yang non medis itu biasanya untuk orang-orang yang base-nya mungkin punya mental yang agak lemah lah gitu. Iya, karena ada kasus di mana gue pernah ngobatin orang ya, Deka. Orang tersebut dia kayak seperti kerasukan, tapi dia kayak nangis-nangis gitu. Nah nangis-nangis ini gue rasa kayak dia bawa sadar dia karena dulu mungkin banyak masalah, banyak tekanan kali ya. Jadi ter-up, jadi dia tidak bisa menghandle pikiran perasaan dia sendiri gitu, kayak nggak sadar gitu. Itu ada, dan gue nggak ngedeteksi ada iblis atau jin sekitarnya dia. Berarti fix medis. Gitu loh. Ada lagi karena kenapa gue bilang ada kasus kerasukan. Nah di saat dia ketawa-tawa atau emosi, gue ngeliat ada sesuatu di belakang dia. Gitu, kayak ada sesuatu energi yang mengendalikan dia di luar dari badan dia sendiri, ada yang dari luar. Gitu. Berarti kalau misalnya ada yang bisa ngendalin tubuh kita dari luar gitu, gimana cara kita ngeluarinnya gitu? Berarti dia masuk tuh? Ya sebenarnya jujur kita butuh pihak kedua sih, atau orang lain. Pihak ketiga? Ya pihak ketiga gitu loh. Nah kita butuh seseorang intinya. Kita butuh seseorang untuk membantu kita. Gitu loh. Jadi kalau kita punya lemah mental atau apa ya, pasti kita harus ngobatin diri kita sendiri dulu. Tapi kalau memang kita mengalami sebuah kondisi kerasukan, nah ya kasih tahu aja untuk pihak di luar dari kita ini melakukan sebuah tindakan kayak ya mencet jempol gitu. Kita butuh ngerasa sakit, karena rasa sakit itu menyadarkan. Mencet jempol? Iya, mencet jempol. Karena Oke. itu menyadarkan kita. Makanya kadang orang ada tusuk di hulu hati, ada di jempol. Karena kita butuh rasa sakit untuk menyadarkan diri kita dari istilah kasar manipulasi pikiran atau perasaan dari serangan dari iblis ini, bisa dibilang. Kalau nggak itu kita harus disiramkan dengan air suci gitu. Disiramin total. Disiram air suci. Kalau minum kan nggak mungkin kan dimasak, disiramin total aja dengan air suci. Kalau nggak tuh kita bacakan dengan air suci di agama kita masing-masing. Paling gitu. Oke Kak, tadi sih udah cukup jelas ya beberapa poin yang bisa membuat si demon atau evil atau ya ghost semacam itu untuk keluar dari tubuh kita gitu. Nah, tapi aku juga penasaran sih kenapa mereka ini gitu bisa membuat kita tuh sakit secara medis gitu, bisa berdampak ke kita secara medis gitu. Kalau kamu tanya bisa atau enggaknya iblis nyerang kita secara medis, bisa. Bisa banget gitu. Kenapa bisa? Karena kalian harus mengetahui nih, unsur dari salah satu pembentukan iblis itu sendiri adalah virus dan bakteri. Gue ulangin ya, virus pembentukan dari iblis atau jin, pembentukan dari jin dan iblis ini adalah salah satunya adalah virus dan bakteri. Dari sekian unsur yang gue tahu adalah virus dan bakteri. Ada unsur-unsur lain, tapi kita fokus di medis ya, ada virus dan bakteri. Nah, mereka di tubuh mereka tuh mengandung hal tersebut. Nah, maka dari situ kadang-kadang mereka suka menempatin tempat-tempat yang jorok, kamar mandi, tempat sampah lembab. Nah, karena mereka mengandung hal tersebut. Nah, lo bayangin aja di saat kita kerasukan atau kita diserang sama si iblis, mereka masuk ke dalam diri kita. Lo bayangin ya, tubuh mereka itu mengandung virus dan bakteri, masuk ke dalam tubuh. Kebayang nggak virus dan bakterinya nyebar dan pasti nyerang ke spot-spot yang di tubuh kita yang berkategori lemah, dengan lemah atau ada memang basic untuk
penyakit ya udah terjadilah penyakit. Bisa kanker payudara, bisa kanker apa, tumor apa ya seperti itulah, atau gatal-gatal, hal seperti itu bisa dibilang. Oke. Makanya itu dari unsur mereka itu yang kakak bilang tadi, bakteri dan virus itu guys, bisa berpengaruh sama penyakit kesehatan kita lah gitu, secara real gitu. Gue mau nambahin ya, kenapa gue bilang mereka mengandung virus dan bakteri? Satu, pola serangan mereka ke manusia itu ada prosesnya. Contoh kayak di saat orang kesambet, buat kalian nih yang pernah lihat orang kesambet atau kerasukan, itu pasti kebanyakan tuh demam. Kalau nggak demam itu muntah-muntah. Demam dan muntah-muntah kan. Apa hubungan antara kesambet sama muntah-muntah dan demam? Nggak ada hubungan harusnya dong. Nah, kenapa dia jadi berhubungan? Karena balik lagi, di saat si jin atau iblis ini yang mengandung virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh pasti bereaksi melawan dong. Dengan cara apa? Meningkatkan suhu tubuh kita. Atau enggak mengeluarkan, mencoba untuk mengeluarkan dari perut kita gitu, atau muntah tadi kan. Karena tubuh kita ngedeteksi ini ada racun nih dari luar. Ada racun, ada virus, ada bakteri. Jadi tubuh melawan. Ngerti kan? Di situ. Kebanyakan kondisi seperti itu. Contoh kayak kenapa kayak tiba-tiba gatal-gatal gitu loh. Kayak ada kesambet, tapi serangannya tuh kayak gatal-gatal gitu, merah-merah tuh ada yang kayak gitu. By the way, ini dilihat dari sudut pandang supranatural ya. Kita note lagi guys. Medis ya, bukan medis ya guys. Jadi boleh percaya boleh enggak, cuman kalau yang bisa diambil sih kayaknya boleh lah gitu ya. Pokoknya kita harus membedakan sih, poinnya adalah antara medis ini, penyakit kita ini medis atau non medis. Yang namanya medis itu pasti semua berkategori normal. Contoh kayak kita bisa main di sawah, kita gatal-gatal itu normal kan. Ya, tapi kalau kita tiba-tiba di dalam rumah dan rumah kita bersih kategori, tiba-tiba kita gatal-gatal, terus kita ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh, nggak enak segala macem, ya udah mimpi buruk, ya udah fix itu gangguan. Gitu. Intinya semua yang terjadi tidak normal. Gitu. Tadi juga ini sih, kan kakak ngebahas tentang cara mengeluarkan makhluk itu dari tubuh kita, salah satunya dengan cara air suci gitu. Nah, gimana cara kita bisa dapat air suci gitu? Kalau gua kan maksudnya kalau di agama gua memang ada air suci, tapi itu biasanya kita dapat di pura atau tempat-tempat suci lainnya gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri ada nggak sih mungkin caranya seperti apa? Pribadi gue di agama manapun, sepertinya kayaknya Tuhan itu mempermudah kayaknya. Mempermudah kita. Kita bisa kok buat air suci sendiri. Air suci itu maksudnya air yang berkategori, air yang berunsur doa. Itu yang kalau pribadi gue menganggap air suci itu adalah air berunsur doa. Benar. Ya kan? Jadi simple kalau bikin mau ngebuatnya, ambil aja air bersih, air yang matang, nggak disponsorin, cuman air yang nanti ditit ya, nanti gitu. Nggak apa-apa. Jadi minum yang berkategori sudah masak lah, siap minum gitu. Nah itu kita siapkan, kita doain pakai agama kita masing-masing. Tapi ingat prinsip doa yang gue pernah kasih tahu ke kalian gitu loh. Di saat kita berdoa setengah hati, doa itu cuma jadi bacaan doang, bacaan. Jadi kalau kayak baca sesuatu aja. Kalau baca doa setengah hati, kalau lu baca doa sepenuh hati, doa itu jadi kekuatan dan jadi penyembuh. Jadi hati-hati di cara kita berdoa. Simple, tapi bisa dibilang ini penting kalau kita harus tahu. Jadi kita tinggal siapin airnya, kita doain. Nah, setelah kita doain, udah kita yakinin dia adalah media dari Tuhan untuk menolong kita. Hanya media ya. Nah, ya tinggal kita minum, habis itu kita ada yang kita siapkan buat mandi. Gitu. Berarti diminum dan dimandikan biasanya. Air suci ya. Gitu, bukan air biasa. Air suci. Jadi air yang sudah bersih itu kita doain secara penuh gitu lah ya. Terus kita minum, terus kita mandiin gitu. Karena itu udah paling aman sih dari zaman dahulu aja, dari para pemimpin agama dan semua pemimpin agama dan panutan yang dari agama kita masing-masing selalu menggunakan air kebanyakan. Berarti air efektif. Kita harus belajar kita nggak boleh belajar melawan kitab suci sebenarnya. Kita harus belajar mengikuti kitab suci. Itu kitab suci udah paling benar soalnya. Gitu. Jadi mungkin
kepo kita hari ini cukup segitu aja karena udah waktunya udah habis nih, udah disuruh stop nih sama Pak Nova di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian juga kepo dengan hal-hal lain gitu, kalian boleh banget nanya di kolom komentar di bawah ya Kak ya. Yes. Apa aja boleh ditanyain deh, atau punya ide untuk kita ngebahas hal lain gitu. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys, thank you ya.